Kerjasama Surau TV dengan Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi mempersembahkan Pada tahun ini, ada sekitar 800.000 kaum muslimin yang datang ke Baitul Haram untuk melaksanakan ibadah haji dari berbagai belahan dunia dan dari segenap penjuru bumi. Kita akan bersama 8 orang jamaah haji yang menempuh jarak lebih dari 800.000 km dari Bandung ke kota Mekah demi mewujudkan impian dan cita-cita mereka dan menjalani hari-hari terbaik seumur hidup mereka. واغسل القلب الذي ضج صدقا وابتهل يا أرض الحرم جئتك قلبي وجل يبتغي عفو الإله يرتجي Untuk kesuksesan haji tahun 2022 ini ya, meskipun masih dalam suasana pandemi halah jaihah ya. Namun demikian alhamdulillah pemerintah Arab Saudi, pemerintah Indonesia, para petugas berhasil melayani jamaah dengan sangat baik, dan tentu haji tahun 2022 ini akan menjadikan acuan kita untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2023 secara lebih baik lagi. Mudah-mudahan kami berharap kuotanya, hissohnya itu ta'udu kama hiya, kembali normal seperti biasa, menjadi 204.000 untuk jamaah reguler, 17.000 untuk jamaah haji khusus, sehingga kuota tahun 2023 bisa mencapai mi'ah fil mi'ah, 100% ya. Sehingga akan mengurangi daftar tunggu jamaah haji di tanah air. Jamaah yang sudah menunggu sekian lama untuk melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan dengan kembalinya kuota ke kuota normal menjadi 100% akan memperpendek masa tunggu jamaah haji. Saya kira dalam melayani jamaah haji ini kita memerlukan berbagai macam inovasi yang harus terus-menerus kita lakukan agar pelayanan kepada jamaah ini menjadi maksimal, dan itu menjadi concern dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi, sehingga kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh, dengan pihak-pihak terkait di sini, dengan Syarikah Janub Syarikah Asia, Syarikah Adillah di Madinah, Syarikah Janub Syarikah Asia di Mekah, dengan Maktabul Wukala ya, dengan semua pihak terkait, agar kami bisa bersinergi dan bisa melayani jamaah haji dengan maksimal, dengan baik. Sekalian saya yakin pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi bersama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk itu, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi jamaah haji Indonesia, sehingga jamaah betul-betul bisa beribadah dengan nyaman, bisa beribadah dengan khusyuk, kemudian pulang ke tanah air menjadi haji yang mabrur. يرتجي صفح الزلل لملمي فيني الشتات وامسحي دمع المقل لملمي فيني الشتات وامسحي دمع المقل هدئي رجف الفؤاد بالطواف بلا كلل هدئي رجف الفؤاد بالطواف بلا كلل. Alhamdulillah ya Allah, semoga dilancarkan semua perjalanan dari Indonesia nyampe ke Tanah Suci.
bisa selamat sampai tujuan, bisa selamat kembali ke negeri Indonesia. Ya Allah, juga digampangkan semua urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sangat merasakan kesedihan ya, sama seperti ketika kita meninggalkan kota Makkah. Setelah kita merasa nyaman di Makkah, setelah beberapa hari, tapi kita harus meninggalkan kota Makkah. Begitu juga dengan Madinah, kota yang sangat indah, kota yang sangat tentram, menenangkan. Tapi waktu harus memisahkan kita dengan Madinah, apalagi kita harus berpisah dengan Rasulullah SAW. Ini sangat menyedihkan bagi kita, tapi karena waktu dan tentu yang diharapkan adalah bukan hanya keberadaan kita di Madinah, tapi bagaimana caranya supaya Rasulullah SAW ada di hati kita, dan bagaimana caranya supaya kita ada di hati Rasulullah SAW. Menjadi pendamping atau pembimbing jemaah haji ini memang ada suka ada duka. Sukanya tentu karena kita bisa beribadah di Baitullah, kita bisa menemukan saudara baru kita bisa bersama-sama. Itu merupakan suka yang dirasakan oleh pendamping atau pembimbing. Tapi terkadang kita juga menemukan kesedihan yang luar biasa. Misalkan ketika jemaah ada yang sakit, atau wal'iyadzubillah, misalkan ada jemaah yang meninggal, ini merupakan sebuah pukulan atau kesedihan yang luar biasa bagi pembimbing. Dan tentu semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap mudah-mudahan semua jemaah haji baik dari Indonesia ataupun dari berbagai negara semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. أنت في بيت الكريم وهو يعطي من سأل إيه يا هم طريح ثم شكواك وقل أنت في بيت الكريم وهو يعطي. Kalau beda tentu banyak sekali. Jadi dari tahun ke tahun ada perbedaan, sehingga saya secara pribadi, secara spiritual, bisa menyimpulkan. Jadi kekuatan ibadah itu ada dua. Satu, ada kekuatan visual, kekuatan mindset. Nah, yang hakikiahnya kita harus sampai ke kekuatan ilahiyah. Contoh, orang yang pertama melihat Ka'bah pasti nangis. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku bisa bertawaf di Masjidil Haram, Ka'bah. Dia sampai menangis. Itu ada dua hal. Apakah tangisan air mata yang keluar dari itu kekuatan mindset, karena dia merasa bangga, merasa takjub, bisa sampai ke kota Mekah ini sampai keluar air mata. Nah, setelah 2 hari, 3 hari, seminggu, itu bisa berkurang. Nah, itu dorongan hawa nafsu atau motivasi semangat ibadah yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Tapi sudah bagus juga gitu. Tapi hakikiah manusia kalau bisa sudah menemukan ma'rifatnya kepada Allah, cucuran air mata bukan karena baru pertama kali. Karena mereka sudah merasa dekat dengan Tuhannya,
dimanapun dia beribadah, di kota Mekah, di kota Madinah, di rumah, kalau sudah bermakrifat kepada Allah, air mata itu selalu keluar. Kalau di ayat Quran, orang bisa berzikir kepada Allah, atau bahasa lain karena keimanannya sudah lebih dalam. Sebagaimana digarisbawahi di dalam surah Al-Mu'min, Allah Subhanahu wa taala memberi tanda, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman yang lebih dalam, begitu ibadah sholat, begitu mengeluarkan infak sodako, begitu wukuf di padang Arafah, begitu tawaf di Masjidil Haram, pasti hatinya bergetar, merasa bahagia, merasa beruntung, merasa senang karena dia bisa berjumpa dengan Allah. Jadi pada hakikatnya ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji, itu pada hakikatnya media untuk bisa berjumpa dengan Allah. Makanya orang yang sudah menemukan Allah lewat sholat, lewat zakat, lewat puasa, lewat haji, itu akan melampaui kenikmatan yang bersifat duniawi. Itulah tujuan Islam, tujuan agama, tujuan iman orang. Mudah-mudahan kita semua, sekalipun lewat pekerjaan media ini, bisa menemukan Tuhan, bisa menemukan Allah. Sehingga kalau kita sudah menemukan Allahnya, bekerja media ini tidak terukur oleh finansial, tidak bisa terukur oleh bersifat duniawi. Hanya Allah memberi wakil kepada kita untuk mendakwahkan Islam, mendakwahkan iman, mendakwahkan ihsan melalui media ini. Mudah-mudahan di dalam diskusi sekilas ini, saya selaku orang yang awam, yang fakir dari ilmu, hanya ilmu lewat perniagaan, bukan menyengaja cari ilmu, khusus mencari ilmu. Saya bersyukur kepada Allah sedikit saya bisa menapak lacak, menelusuri ilmu-ilmu yang dialami oleh para nabi, oleh para sahabat, lebih dekatnya para waliullah. Mudah-mudahan saya karena sesuai dengan usia, ya sedikit belajar dari guru-guru kami bagaimana kita melaksanakan kehidupan di dunia ini pada hakikatnya menjadi khalifah wakil daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa membangun kehidupan pribadi, baik membangun kehidupan keluarga, lebih jauh dengan umat, untuk bisa beribadah secara benar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga buahnya akan menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat. واغسل القلب الذي ضج صدقا وابتهل واغسل القلب الذي ضج صدقا وابتهل